penonton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk syarat muatan tepung dan minyak goreng terguling di tikungan yang miring di jalur Denpasar Padang Bae. Polisi gagalkan penyeludupan 18 ekor penyu hijau yang dilindungi ke daerah Denpasar. Desa Wisata Kenderan Gianyar kembali masuk dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Sebuah truk syarat muatan tepung dan minyak goreng hilang kendali dan terguling di jalur Denpasar, Padang Bae, tepatnya di Desa Antiga Kelot, Kecamatan Manggis, Karangasem, pada Senin malam. Sebelumnya, truk yang dikemudikan oleh Rizky Hidayat, warga asal Mataram, Lombok, meluncur dengan kecepatan sedang dari Kelungkung menuju Pelabuhan Padang Bae. Tujuannya untuk menyeberang ke Pelabuhan Lembar, Lombok. Namun saat melintas di tikungan yang cukup miring, truk tiba-tiba hilang kendali dan terguling ke kanan. Warga dan pengendara berupaya membantu mengeluarkan sopir dari dalam truk. Sopir truk selamat dan hanya mengalami luka ringan. Mau kemana, Pak? Dari Kelungkung ke Lombok. Ke Lombok ya? Muat apa, Pak? Minyak sama karung. Minyak sama karung ya. Itu kejadiannya gimana, Pak? Ya miring, habis itu tidak ingat. Langsung terbalik. Langsung terbalik ya, Pak ya? Tidak ada luka-luka, Pak? Nggak ada, cuma pegel-pegel aja. Pegel aja. Sendirian, Pak, di mobil? Sendiri. Sendirian. Muatan truk yang terguling dipindahkan ke truk yang lain. Truk berada di bahu jalan untuk dievakuasi. Polisi dari Polsek Manggis berupaya mengatur lalu lintas, mencegah kemacetan panjang yang terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Seorang warga negara asing cedera saat berenang di pantai Kelingking, Nusa Penida, Senin siang. Informasi ini diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Basarnas Bali, pada pukul 12.30 WITA dari salah seorang pemandu wisata. Korban berinisial R, berkewarganegaraan Mesir, berusia 29 tahun, terhantam ombak saat berenang di perairan Nusa Penida. Korban mengalami patah tulang lengan. Basarnas mengirimkan 4 personel dari unit siaga SAR Nusa Penida dan 1 orang pemandu wisata. Oh iya, benar-benar. Tebing yang tinggi dan curam dinilai tidak memungkinkan proses evakuasi, maka jalur laut menjadi pilihan. Peralatan yang digunakan Rigid Inflatable Boat RIP 02 yang berangkat dari Pelabuhan Sampalan. 3 orang penyelamat berenang ke bibir pantai karena RIP tidak bisa sandar ke bibir pantai. Lokasi kejadian di Pantai Kelingking, selanjutnya kita menurunkan 3 orang rescuer untuk berenang ke bibir pantai dari atas RIP karena RIP tidak bisa sandar ke bibir pantai. Dan korban kita lakukan treatment, kita naikkan ke tandu spinal boat. Selanjutnya kita tarik menuju ke atas RIP dan korban kita evakuasi ke Pelabuhan Banjarnyu, selanjutnya dibawa ke klinik Nusa Medika. Untuk cuaca pada saat proses evakuasi sangat mendukung, angin normal, air laut pun cukup landai. Setelah berhasil menjangkau korban, kemudian tim SAR menempatkan korban di tandu spinal dan menarik menuju RIP. Proses evakuasi berjalan lancar dan korban berhasil dievakuasi sekitar pukul 14.10 WITA. 20 menit kemudian, RIP 02 bersandar di Pelabuhan Banjarnyu, Nusa Penida. Selanjutnya, korban dibawa menuju klinik untuk tindakan medis lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Kelungkung.
Polisi masih menahan Dr. Iketut Arik Wiantara, dokter gigi yang melayani praktek aborsi. Kini rumah di Gang Bajangan, Jalan Padang Dui, Badung, yang digunakan sebagai tempat praktek aborsi, tampak sepi dan masih dipasang garis polisi. Menurut warga sekitar, selama ini tidak terlihat adanya aktivitas praktek dokter pada umumnya. Hanya kadang terlihat ada perempuan maupun laki-laki datang ke rumah tersebut. Dr. Iketut Arik tertutup dengan warga sekitar, hanya terlihat saat datang sore hari. Nggak isi pelang apa-apa gitu. Tidak ada Pak. Cuma ini. Mengenal bapaknya itu sebagai apa gitu. Kurang tahu saya. Cuma soalnya sore aja dia datang ke sini. Berarti sama warga itu kesehariannya kurang komunikasi atau Enggak pernah saya. Tapi pernah lihat Bu ada pasien datang gitu Pak? Pasien itu nggak tahu ada Nggak cewek, kelihatan. ada cowok itu nggak tahu saya. Oh. Kirain teman atau Oh apa, gitu. kan biasa. Datang biasa aja Bu ya? Ya, Nggak kayak saya gitu. juga nggak gini soalnya. Nggak terlalu merhatiin ya? Ya nggak perhatiin. Tapi pernah Agak bertegur apa nggak Bu sama tetangga? agak tertutup Kalau gitu saya di sini. nggak pernah, kalau jalan-jalan cuma gitu aja, nggak pernah gini, sambil ngobrol gitu nggak. Dr. Arik yang tidak terdaftar dalam Ikatan Dokter Indonesia IDI mengaku telah melakukan tindakan aborsi terhadap lebih dari 1.300 wanita. Praktik aborsi ilegal telah dilakukan dari 2006 hingga 2023. Ia pun telah 2 kali masuk penjara karena kegiatan ilegal ini. Aktivis perempuan dan anak menilai penerapan hukum yang lemah membuat dokter aborsi dapat mengulangi perbuatannya. Seharusnya pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana layak dikenakan kepada pelaku aborsi. Kenapa saya harus mengatakan 338 dan 340? Arik membuka praktek ini secara terang-terangan, menyiapkan alatnya, menyiapkan tempat tidurnya. Itu perencanaan enggak sih? Pertanyaan saya, perencanaan enggak sih? Nah sekarang kalau ada alasan benar, ini kan belum bernyawa. Oke, saya ngomong lagi tentang Undang-Undang Pelindung Anak. Anak dilindungi secara hukum oleh negara dari 0 hari sampai 18 tahun. 0 hari itu di mana? Ya, di perutnya ibunya. Ini kan nyawa. Loh, kemana? Ini kan gumpalan darah. Saya minta sama polisi supaya kita tidak berdebat di sini. Tolong bongkar sepiteng yang katanya darah yang dibuang di situ. Kalau ada potongan tubuh bayi, berarti bukan lagi itu darah. Dan ini harus wajib menggunakan pasal 338 atau 340 KUHP supaya kita bisa menghilangkan semua dokter tidak lagi berbuat seenaknya. Dan orang melakukan aborsi ya Bang, jika janin itu membahayakan nyawa ibunya atau nyawa si bayi, baru boleh lakukan aborsi. Tapi kalau ini membahayakan siapa? Pada polisi, sang dokter mengaku awalnya melayani permintaan aborsi dari wanita yang merupakan korban pemerkosaan. Kemudian dari mulut ke mulut, jasa sang dokter aborsi ini makin dicari dan akhirnya tertangkap lagi. Sang dokter yang biasa menghadapi meja operasi, kini harus menghadapi meja hijau di persidangan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.